Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Songkolingi 92, Alhamdulillah di Sabtu 18 September 2021 kita dapat berjumpa kembali dalam rubrik Dunia Lain. Dan kali ini saya akan membahas tentang Diaz Hendro Priyono, si Raja Gapong, dan Empi Hajah Maimunah binti Tarbin. Sengaja tiga kata ini saya gabungkan, satu sama lain saling terkait. Diaz, Raja Gapong, dan Empi Maimunah Tarbin. Baru-baru ini Diaz Hendro Priyono memposting di Instagram pribadinya tentang santri-santri hafiz Quran dari salah satu mahat, salah satu pesantren di Indonesia yang nekep kuping ketika antri vaksin dan mendengar musik di ruangan yang mana santri-santri tersebut berada sedang antri. Dan dia menganggap santri-santri tersebut adalah radikal, santri yang salah kasih pelajaran, salah didik. Makanya kali ini Songkolingi memberi tajuk Diaz Hendro Priyono, si Raja Gapong, dan Empi Maimunah binti Tarbin. Karena salah satu putri saya sedang menghafal Al-Quran di Ma'had Ahlul Quran di kawasan Pondok Gede, Kota Bekasi sejak Desember 2020 dan sekarang sudah hafal 10 juz. Ma'had ini gratis full, tidak memungut biaya, dan sangat menghormati para penuntut-penuntut ilmu di bidang hafiz Quran atau hafalan Al-Quran. Sangat layak saya berkomentar atas apa yang ditulis dan dikatakan oleh Diaz Hendro Priyono. Sahabat Songkolingi 92, Diaz ini anak jenderal, mantan kepala BIN Abdullah Mahmud Hendro Priyono atau AM Hendro Priyono, kita lebih mengenal. Ketika ceprol ke dunia ini orang pasti sudah kaya karena bapaknya jenderal. Bahkan karir politiknya pun ikutin ngekorin bapaknya. Bapaknya PKPI, partai PKPI, saya nggak tahu kepanjangannya, lupa. Karena di Kabupaten Bekasi nggak pernah ada kursi. Dia juga jadi petinggi partai tersebut. Dan partai ini didirikan oleh almarhum Jenderal Edi Sudrajat, kalau nggak salah mantan Kasat dan mantan Panglima TNI atau Panglima ABRI. Jadi gampang sekali untuk mengenali Diaz Hendro Priyono ini. Nyaris kita nggak kenal kalau babanya bukan jenderal yang dekat dengan penguasa saat ini. Dan dulu pun ketika masih aktif di militer, bapaknya itu dalam tanda kutip memang sudah dekat dengan salah satu petinggi partai besar di Indonesia. Sekali lagi bahwa kita nggak pernah akan kenal dengan Diaz Hendro Priyono kalau tidak ada babanya, kalau babanya bukan jenderal. Begitu juga Diaz nggak akan jadi staf sus Presiden Jokowi kalau dia independen, karena memang sebagai pemimpin partai PKPI juga, PKPI partai gagal, caleg-calegnya pada gapong, nggak punya perwakilan, nggak punya anggota parlemen di DPR RI. Dia bisa jadi staf presiden ya karena mungkin petinggi partai itu, walaupun partainya buram, tapi karena koalisi makanya jadi staf sus. Dan Diaz mau nyeleneh kayak apapun tetap tertutup dengan partai-partai lain, tokoh-tokoh lain, karena dia memang ngandelin babanya. Dia mau nasionalis banget, kiri banget umpamanya. Dia hantam orang yang ngapal Quran lalu tekap kuping karena ada musik dengan kalimat bahwa mereka itu santri-santri itu radikal. Tetap aja nggak akan populer partainya. Karena apa? Yang nasionalis, yang mirip-mirip partai dia adalah sudah ada partai besar, ada PDIP, ada Golkar. Bahkan kalau tiba-tiba dia menjadi santri, umpamanya dia jadi santri sekalipun, partai-partai Islam sudah diwakili, sudah ada lebih tua dari partai PKPI. Ada P3, ada PKS, dan ada partai berbasis Islam, masa Muslim,
seperti PKB dan lain-lain. Jadi tetap andai kata dia tidak ada bapaknya yang jenderal itu, ya nggak dikenal lah Dias, bahkan nggak akan jadi staf sus presiden. Dan mau nyeleneh model kiri banget juga tetap partainya akan gurem, kanan banget juga tetap akan ketutup dengan partai-partai yang sudah ada. Harusnya Dias ini belajar kepada Mpi Haja Maimunah binti Tarbin agar bukan jadi orang yang gapong terus, partainya gapong tanpa kursi parlemen. Dihitung se-Indonesia ya cuman secuil lah wakil-wakil rakyat mereka di daerah. Kalau di Senayan kan nggak ada. Jiwa merangkul populis yang telah dicontohkan oleh Mpi Maimunah Tarbin, kudunya itu dia contoh. Bukan malah hantem-hantem tahfiz Quran yang tekap kuping karena dengar suara musik yang mereka yakini akan mengganggu hafalan mereka. Itu hak santri itu. Musik itu kan ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh. Ada pengarang fikih kontemporer almarhum almarhullah Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dari Damaskus, Suriah, mentolerir musik ini. Ada juga yang mengharamkan, dan santri itu bisa jadi yang berpendapat bahwa musik itu haram, apalagi akan mengganggu hafalan mereka. Jadi kalau orang hafal Quran itu kan kalau dilupakan sengaja dia dosa, mereka dosa. Makanya mereka jaga benar hafalan-hafalannya. Dan musik itu diantara kemaksiatan yang akan mengganggu daripada hafalan mereka. Mau apa dia bilang mereka radikal? Kalau mereka radikal, itu toa-toa itu, mikrofon itu di ruangan itu dibubut-bubutin, baru itu radikal. Kalau mereka cuma tekap kuping, itu namanya menjaga toleransi. Jadi kembali dia harus belajar dari Mpi Maimunah binti Tarbin, yang kalau ada tukang mangga nggak habis dagangannya, tukang pikul tuh zaman dulu, menurut cerita-cerita orang-orang tua kami, sesepuh-sesepuh di keluarga besar Raja Anwar Layu, Bekasi, karena nggak habis dagangannya diborong sama Mpi Maimunah, dan dikemana itu mangga, dibagi-bagiin ke tetangga, ke saudara semuanya. Begitu juga kalau panen sawah, panen jambu bol, panen puun-puunan, itu pasti tetangganya ngerasain pemberian dari Mpi Maimunah. Populis Mpi Maimunah ini, makanya dijuluki Kartini Babelan. Mpi Maimunah ini adalah ibunda dari almarhumlah Kiai Haji Nur Ali, pendiri Bekasi, anggota Dewan Konstituante di zaman kemerdekaan, petinggi masyumi, pahlawan nasional, ahli strategi. Berkat polesan Mpi Maimunah yang populis dan sang suami Mpi Haji Anwar Layu yang ahli ibadah dan ahli strategi, jadilah itu almarhumlah Kiai Haji Nur Ali pemimpin besar, pemimpin yang bukan hanya disegani oleh kawan tapi juga lawan. Nah kudunya dia situ begitu, kalau punya mangga bukan untuk nimpuk. Masa santri yang habis Quran cuma nekep kuping aja dibilang radikal, salah urus, salah didik, pesantren yang mereka tempat sekolah disalah-salahin. Kan dia Hendro Priyono nggak paham itu kalau dia digaji duit rakyat menjadi staf sus presiden. Kita bingung zaman sekarang ini, banyak pejabat yang tapinya mau digaji sama rakyat, tiap bulan ngambil duit rakyat sebagai gajinya, tapi nyerang-nyerang masyarakat, nyerang-nyerang santri, nyerang-nyerang rakyat yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Sekali lagi, dia Hendro Priyono kalau partainya mau besar, tirulah Mpi Maimunah binti Tarbin, belajar ke Bekasi, belajar ke pesantren terbesar tertua di Bekasi, belajar sama santri-santri At-Taqwa. Jadi pantas kalau dalam tayangan Dunia Lain kali ini Songkolingi 92 memunculkan pembahasan tentang dia Hendro Priyono, si Raja Gapong, dan Mpi Maimunah binti Haji Tarbin. Anak saya salah satunya adalah penghafal Al-Quran, merasa terusik karena seorang staf sus presiden sangat dangkal pengetahuannya tentang ilmu agama dan berkomentar yang betul-betul salah. Padahal seharusnya jabatannya di partai dan jabatannya sebagai staf sus presiden, harusnya dia Hendro Priyono membuat statement yang
yang sejuk dan menjadi suri tauladan agar partainya punya kursi di parlemen DPR RI dan juga dia tetap eksis tanpa harus menyandang nama besar bapaknya di belakang namanya. Salam Bekasi, salam peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.